Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruangan kuliah. Kita lanjutkan pada pekerjaan kita untuk mendiskusikan skripsi. Banyak yang bertanya, dari mana mengawali skripsi itu? Tentu kita harus ingat, skripsi itu berbasis penelitian. Segala sesuatu yang berbasis penelitian tentu mengawalinya daripada permasalahan penelitian. Begitu juga dengan skripsi, karena dia berbasis penelitian. Jadi mengawali sebuah skripsi tentu diawali daripada adanya permasalahan penelitian. Ingat itu. Jadi memulai daripada sebuah skripsi diawali daripada permasalahan penelitian. Kita dudukkan, apa itu sesungguhnya permasalahan penelitian itu? Permasalahan penelitian itu adalah sesuatu yang menyebabkan dilakukan penelitian. Sesuatu hal yang menyebabkan dilakukan penelitian, atau sesuatu hal yang menyebabkan saudara menulis skripsi itu. Kenapa itu yang ditulis? Karena ada permasalahan penelitian. Apa yang disebut dengan permasalahan penelitian? Ini yang harus kita dudukkan. Apa yang dimaksud dengan permasalahan penelitian? Catat. Yang disebut dengan permasalahan penelitian itu pertama adalah berbeda teori dengan realita. Teori ada di referensi, realita ada di ruang kenyataan. Saya contohkan, mana teori? Ada teori motivasi dikemukakan oleh Maslow. Kata teori itu seperti ini: semakin sering orang diberi motivasi, maka semakin tinggi kinerjanya. Ternyata, misalnya, saya sudah memberikan siswa saya motivasi dengan berbagai cara, tetapi realitanya bagaimana? Realitanya tetap saja prestasi mahasiswa serendah. Itu berbeda teori dengan realita namanya. Yang kedua yang disebut dengan permasalahan itu adalah berbeda harapan dengan kenyataan. Saya sudah melakukan sesuatu hal di dalam kelas untuk mengajar, sudah seberikan referensi buku-buku, kemudian pokoknya sudah saya berikan dengan harapan apa? Mahasiswa yang saya ajarkan di kelas itu nilainya bagus, dia bisa menguasai. Ternyata setelah saya temui di ranah kenyataannya tidak demikian. Berarti itulah yang disebut dengan permasalahan penelitian. Nah, skripsi karena dia berbasis penelitian, dia selalu diawali daripada permasalahan penelitian itu. Apa yang dimaksud dengan permasalahan penelitian? Berbeda satu teori dengan realita. Teori di mana adanya? Teori ada di dalam referensi. Realita yang mana? Realita alam kenyataan. Yang kedua, berbeda harapan dengan kenyataan. Harapan itu hasrat kita, sudah kita lakukan dengan harapan apa? Ternyata kenyataannya berbeda. Harapan kita A, ternyata kenyataannya B. Berarti itu disebut dengan permasalahan penelitian. Kita lanjutkan. Jadi permasalahan itu adanya perbedaan. Apa yang berbeda?
berbeda harapan dengan kenyataan, berbeda teori dengan realita. Realita itu yang empiris, yang ada di ranah kenyataan kita. Itulah yang disebut dengan permasalahan penelitian. Dan kita juga berawal daripada permasalahan penelitian itu pula menulis skripsi. Nah, oke. Kalau demikian, harus kita pahami semua permasalahan penelitian itu tidak hanya yang berbentuk negatif saja, tapi bisa yang positif. Apa yang negatif, apa yang positif? Saya contohkan, orang miskin taat pajak. Jika dijatuhkan kepada dia ada pajak, tetapi dia taat untuk membayar pajak itu juga permasalahan dalam penelitian yang positif. Kok dia orang miskin? Mengapa orang miskin itu kok taat sekali dia membayar pajak? Semestinya yang taat bayar pajak itu adalah orang kaya. Nah, ini disebut dengan yang positif. Mengapa dia taat membayar pajak? Itulah yang akan kita cari, positif. Kedua, orang Islam yang taat salat. Orang Islam taat salat, itu kan positif. Mengapa orang Islam taat salat? Itu perlu kita teliti. Yang negatifnya mana? Orang kaya tidak bayar pajak, orang Islam tidak salat, itu yang negatifnya. Jadi kalau ada orang Islam yang taat terhadap salat misalnya, taat menjalankan salat misalnya, kita perlu di situ tidak ada kita temukan ustadz misalnya, tapi orang taat dalam mengerjakan ajaran Islam. Ada apa? Apa yang menyebabkan orang itu taat? Tentu kita ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita teliti. Tidak ada pula madrasah di situ, tapi orang taat mengerjakan salat, taat dalam beragama. Jadi ini perlu kita lihat. Begitu pula, tapi dalam negatif orang Islam tidak salat, sekalipun di situ sudah ada masjid, sudah ada orang khutbah, sudah ada di situ wirid, tapi orang tidak. Nah, ini juga disebut dengan permasalahan mendeskripsikan bentuknya ada positif dan ada negatif. Kedua-duanya berhak untuk kita teliti. Kalau dia bagus, kenapa dia bagus? Tentu ini bisa kita referensikan, kita rekomendasikan kepada orang lain. Ternyata bagusnya sesuatu itu diakibatkan oleh ini. Nah, karena negatif juga berhak untuk kita teliti. Nah, kenapa orang Islam tidak taat salat di situ? Nah, inilah yang kita ungkap. Kalau dia negatif, berarti penelitian kita memaparkan sesuatu hal yang kurang. Yang kurang itu bisa diperbaiki atau menjadi referensi bagi orang untuk melakukan perubahan. Tapi yang positif apa? Mungkin bisa dijadikan model bagi orang atau bagi pihak tertentu untuk melakukan sesuatu hal. Itu kegunaannya kita meneliti itu. Jadi ada meneliti berdasarkan permasalahannya itu positif, dan ada berdasarkan permasalahannya itu negatif. Kita lanjutkan. Sekarang menjadi pertanyaan, dari mana masalah penelitian itu dapat diperoleh? Itu adalah membaca buku literatur. Membaca buku literatur itu amat penting. Disitulah kita peroleh teori-teori tadi, ilmu pengetahuan tadi. Nah, yang kedua dari mana lagi? Membaca laporan penelitian orang lain, skripsi, tesis atau disertasi, karena ada di laporan penelitian itu orang merekomendasikan. Nah, rekomendasi orang itu menjadi pintu masuk bagi kita untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, sebab ada rekomendasi daripada laporan penelitian seperti ini.
sesungguhnya penelitian yang dilakukan oleh orang ini baru tahap A, maka direkomendasikannya untuk peneliti selanjutnya melakukan B. Jadi kita dapat judul, tidak masalah daripada apa yang direkomendasikan oleh peneliti yang sudah melakukan penelitian. Di skripsi juga ada seperti itu, di tesis juga ada seperti itu, di disertasi juga seperti itu. Oleh sebab itu, mana untuk mencari permasalahan itu, untuk menemukan masalah itu di mana? Ya, salah satunya adalah membaca laporan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Lihat di rekomendasi laporannya itu. Kemudian dari mana lagi? Membaca jurnal. Di jurnal itu karena banyak diungkap tentang hasil-hasil penelitian, maka itu juga menjadi pintu masuk bagi kita memperoleh sesuatu hal, menginspirasi kita untuk menemukan permasalahan. Di mana lagi? Di ruang kuliah, somatis. Ruang kuliah itu syarat dengan sumber-sumber permasalahan, karena kita belajar teori, belajar realita, dan seterusnya. Nah, itulah yang mengawali sebuah skripsi. Di mana kita memperoleh skripsi itu? Tentu di permasalahan penelitian. Mengapa di permasalahan penelitian? Karena skripsi itu berbasis penelitian. Nah, jadi disitulah kita peroleh judul, kita peroleh mengawali daripada skripsi. Sungguhnya skripsi itu berbasis penelitian. Kita mencari kebenaran-kebenaran. Maka dalam kaidah mencari kebenaran itu kita melakukan penelitian. Nah, demikian saja awal daripada penulisan skripsi ini. Di mana kita awali? Dari permasalahan penelitian. Mudah-mudahan saudara menemukan permasalahan penelitian itu akan menjadi skripsi bagi saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.